Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi tip lagi ya. Kebetulan masih daerah saya ini cuacanya ekstrim, yaitu dimana disebut cuaca ekstrim ini karena ini baru mulai mendung sore ini ya. Karena hampir tiap hari itu dari pagi sampai ke sore hari panasnya banget ya, termasuk yang panas yang ekstrim ya. Sehingga di kebun saya ini tanaman-tanamannya mudah kering ya, mudah kering. Dan di samping itu, di saat pagi ke sore hari cuacanya panas banget, panasnya ekstrim. Di sore hari ke malamnya ataupun di malam hari sering terjadi hujan. Dan hujannya juga kadang hujannya bukan hujan yang kecil ya, kadang hujannya hujan yang lebat ya. Adapun dampaknya pada tanaman saya bisa dilihat teman-teman, karena panas langsung kena hujan tuh seperti ini tempatnya, contohnya nih. Karena media tanamnya poros, maka di saat media tanam sering kena air hujan, si media tanah itu turun ke bawah ya, turun ke bawah seperti ini, dan mengakibatkan si akar terlihat seperti ini. Ini contohnya yang paling mencolok pada pohon tomat saya nih. Mungkin kalau pohon tomat emang lebih sering seperti ini. Dan adapun contoh pada tanaman cabai, ini tanaman paria seperti ini yang tadi saya baru lakukan pembubunan. Adapun ini contoh tanaman cabai seperti ini teman-teman. Ini contoh tanaman cabai saya juga, karena beda tanam dan kebun sering terkena hujan sehingga menyusut seperti ini dan mulai terlihat akar. Dan ini jangan kita biarkan. Adapun di sini tip yang akan saya bagikan yaitu 3 langkah menjaga kesuburan media tanam. Ya, diantaranya tadi dari awal video saya lagi pembubunan ya. 3 langkah atau 3 cara yang harus dilakukan khususnya petani rumahan yang dominannya menggunakan polybag atau pot sebagai media tanam. Baik, 3 langkah itu akan saya terangkan seperti ini teman-teman. Pertama, kita jangan biarkan tanaman-tanaman makro seperti ini yang terlihat akar seperti ini nih. Ini juga mulai terlihat ya. Nah, ini mulai terlihat akar. Itu langkah yang pertama adalah pembubunan seperti ini. Pembubunan yaitu pengemburan tanah. Ini umumnya bagi petani rumahan atau petani polybag lah sebutnya, yaitu petani perumahan yang menggunakan media tanam seperti polybag atau pot. Semuanya kita bubuhkan seperti ini yang untuk langkah pertamanya, cara pertamanya. Ya, tujuannya sendiri agar di saat bubur seperti ini resapan air mungkin saat turun hujan bisa turun ke daerah sini ya teman-teman, dan juga ini mengikisnya sedikit-sedikit. Dan di saat panas pun si akar yang tadi mulai terlihat ini tidak bisa terhalang oleh pembubunan tanah ini. Itu langkah yang pertama. Dan nggak sampai di sini juga teman-teman ya. Kalau langkah pertama ini disebut kita urutkan 3 langkah karena kalau kita hanya melakukan langkah yang pertama, bagi saya ini kurang kuat, kurang efektif, dikarenakan namanya hujan. Saat hujan makin lebat, dan tanah juga mulai menyusut kembali seperti yang tadi terlihat di awal video seperti ini. Seperti ini nih. Ini karena melakukan langkah pertama saja kita urus seperti ini. Dan di saat hujan turun lebat, kemudian terus menyusut dan kembali terlihat akar. Itu langkah pertama. Kalau tidak dibarengi dengan langkah kedua dan ketiga, mungkin tidak efektif ya. Bisa juga teman-teman lakukan menggunakan alat ataupun bisa juga pakai tangan. Kalau skala kecil seperti polybag ini bisa juga pakai tangan ya. Oke, setelah langkah pertama kita lakukan, ini mungkin kalau semuanya saya kerjain makan durasi yang lama ya, durasi videonya lama. Kita langsung saja ini, anggap aja ini
langkah pertama saya sudah selesai ya. Saya lakukan kepada beberapa pohon dulu. Itu langkah pertama yang saya lakukan adalah pembubunan pada tanaman polybag, tanaman yang di polybag atau di pot. Pembubunan seperti yang saya contohkan ini, yang pasti yang menutup akar di sekitar batang pohon. Itu adalah langkah yang pertama, dan kita harus sambung ke langkah kedua. Adapun langkah yang kedua seperti ini teman-teman, saya telah siapkan di bawah ini pupuk, ada pupuk kandang, ada juga kapur dolimit, atau kapur dolimit ini bisa diganti oleh bubuk kulit telur yang telah dibubuhkan seperti ini, ataupun teman-teman apabila ada abu dari kayu ataupun abu arang bisa juga dipakai untuk pengganti kulit telur ini ataupun kapur dolimit ini. Oke, untuk lanjutannya dari setelah pembubunan ini, semoga teman-teman paham ya. Setelah pembubunan ini begini teman-teman, kalau teman-teman di sini misalnya cuma ada pupuk, lakukan langsung 2 cara seperti ini, langsung ditaburkan. Berhubung di sini cuacanya intensitas hujan tinggi, teman-teman tahu di sini kalau intensitas hujan tinggi menyebabkan media tanam itu cepat masam, pH tanah menjadi remah, pH tanah menjadi rendah. Maka saya lakukan dengan 3 cara. Setelah pembubunan, saya akan taburkan di sini sedikit kapur dolimit yang tadi saya jelaskan, bisa diganti dengan bubuk kulit telur ataupun abu dari abu kayu ataupun dari abu arang atau arang sekam. Taburkan seperti ini teman-teman, pinggir-pinggir pembubunan itu kita taburkan seperti ini. Di saat cuaca ekstrim yang mana panas dan hujan, dan yang hujannya itu bisa ini ya, bisa menyebabkan kelembaban dan pH tanah menjadi masam. Setelah kita tabur kapur dolimitnya, lalu kita lanjutkan dengan langkah ketiga, yaitu kita tutup dengan pupuk ya. Bisa teman-teman tutup dengan pupuk ataupun dengan kompos. Tujuannya sendiri agar lebih kuat lagi dalam pembubunan dan juga menambah unsur hara dari pupuk susulan atau pupuk adat. Bisa juga dari kompos, nggak apa-apa. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua di sini paham dengan tadi yang saya jelaskan dari awal, yaitu 3 cara atau 3 langkah untuk menjaga kesuburan media tanam di saat cuaca ekstrim. Yang tadi jelaskan, cuaca ekstrim dari siangnya panas banget, ke sore atau ke malamnya hujan yang kadang hujannya lebat. Itu tadi 3 cara yang saya lakukan, yaitu yang pertama saya urutkan seperti keruk-keruk seperti tadi, itu namanya pembubunan ya, seperti ini pembubunan. Yang kedua kita gunakan kapur dolimit ataupun dari kulit telur ya, dari kulit telur, bubuk kulit telur, atau bisa diganti dengan abu atau arang. Itu untuk meningkatkan pH tanah. Dan yang ketiga lagi kita gunakan pupuk susulan ya, untuk memperkuat juga yang tadi media tanam yang telah dibubuhkan, dan juga sebagai intinya kembali lagi sebagai pupuk susulan yang mana tujuannya untuk mencukupi unsur hara sekaligus mengisi ruang kosong di sini, yang mana polybag saat sering kena hujan pasti mengkerut. Itu bahasa saya ya. Mudah-mudahan dengan bahasa seperti ini teman-teman ngerti ya. Teman-teman di sini ambil intinya aja 3 langkah atau 3 cara untuk menjaga kesuburan media tanam, dan juga tentunya untuk agar tanaman tersebut bisa terjaga, terawat, yang mana pengaruh media tanam juga sangat besar ya, terutama untuk masalah tanaman-tanaman cabai saya ini, dimana kalau media tanamnya pH-nya rendah atau lembab ya, sering terjadi namanya
jamur, bungi, ataupun sampai ke keriting daun dan sebagainya. Intinya ini semua adalah sebagian dari cara untuk merawat tanaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dari awal bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas dan kurang teman-teman dimengerti, bisa kita komunikasikan di kolom komentar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Walaupun agak belibet saya terangkan, intinya kembali lagi kita sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.